gerakan penanaman ini harusnya menjadi bagian dari seluruh pendidikan kita, mulai dari tingkat TK. Ya kan, kita tak pernah coba anak kecil menanam, ya kan? Kemudian orang tua menanam, one man one tree, kemudian sekolah-sekolah mereka menanam, dan hari ini sekolah-sekolah yang menanam pohon itu umurnya sudah 20 tahunan. Ya kan? Dan kita lewat di situ merasa sejuk. Jadi kita bisa lihat, coba bandara-bandara di Indonesia, ya kan? Dengan gerakan penanaman itu ternyata menjadi lebih sejuk. Kedepannya tanam-menanam itu harus membangun ekonomi yang hijau, yang memerlukan kecerdasan tertentu. Siapa yang memiliki kecerdasan itu adalah generasi muda, generasi Z dan generasi Alpha. Mereka yang harus digerakkan ke depannya. Kapanpun Anda berada, jangan lupa nanam. Karena itu modal sosial. Dan tolong jangan lupa memberi edukasi pada anak-anak kita bahwa menanam itu adalah bekal untuk masa depan. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, selamat datang di kanal Suara dari Rimba. Channel khusus di mana kita bisa berbicara dengan bebas mengenai hutan dan kehutanan dan kehidupan yang sangat penting untuk kita semua. Hari ini kita akan membicarakan tentang peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Bersama kita telah hadir tokoh-tokoh penting bangsa ini. Ada Bapak MS Kaban, tidak asing bagi kita. Beliau adalah rimbawan yang sudah kita kenal. Kemudian juga ada Bapak Dr. Hadi Pasaribu, founder Forest for Life Indonesia. Dan lebih penting lagi, akademisi kita, Profesor Agus Tiaso dari Universitas Gadjah Mada, dan juga beliau Direktur Pusat Sains dan Sustainability di Institut Stiper Indonesia. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Bapak, saya ingin tanya dulu ke Pak Hadi Pasaribu. Ya, Bapak ini sebagai founder Forest for Life Indonesia. Sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan dan apa kaitannya dengan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia? Silakan. Terima kasih Pak Gus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah ada, sebenarnya Forest for Life Indonesia ini di-inspire waktu saya tugas di Korea. Jadi itu namanya Forest for Life Korea. Dan mereka itu memang salah satu foundation yang sangat aktif bergerak di bidang kehutanan. Jadi mereka fokus ke pendidikan sebenarnya. Dari mana? Nah, kita itu ada 10 founders. Ya. Nah, kalau kita lihat lambang Forest for Life itu ada 10 bintang. Itu menandakan 10 orang ada di situ. Ada akademisi, kemudian ada praktisi, ada pengusaha juga. Ya. Nah, kita sepakat bahwa penting suatu foundation atau yayasan apapun namanya yang bergerak khusus di bidang kehutanan. Karena sampai saat ini itu memang topik kehutanan itu memang disinggung, tapi tidak fokus. Sehingga kita berpikir bahwa mari sama-sama kita satu bentuk kumpulan, sehingga apapun yang akan kita
kita sampaikan itu merupakan satu pemikiran. Kenapa? Karena rata-rata 10 orang ini mungkin ada yang 35 tahun bergerak di praktisi kehutanan, Pak. Sehingga kita merasa bahwa ilmu yang didapat sekarang itu marilah kita kembalikan. Ya. Di samping mungkin perbuatan nasuha, ada hal-hal yang kita buat salah, ya. Dan kita tidak mau terjadi lagi ke depan. Jangan salah itu 2 kali lah. Nah, kaitannya dengan salah satu mission kita itu adalah penguatan public education dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nah, penanaman merupakan salah satu proses pendidikan. Ya, kita tahu dari dulu itu memang isu-isu tentang reforestasi dan segala macam itu memang merupakan suatu isu yang sangat kritis. Dan kalau kita baca sejarah penanaman itu ada zaman Belanda. Tapi kalau kita back ke kemerdekaan itu mungkin ada di era zamannya sebelum tahun 76. Banjir Solo. Ya, itu yang menginisiasi Pak Insinyur Hatim Sudarma pada waktu itu. Kemudian secara nasional itu ada komitmen Impres. Ya, itulah satu-satunya channel untuk penanaman yang kita. Pak Adi, kalau saya persingkat gitu ya, kira-kira Bapak ini ingin menggelorakan lah semangat dari bangsa Indonesia inilah untuk menanam, untuk memelihara hutan, kira-kira begitu ya? Betul. Jadi kita sebenarnya galau, Pak. Galau melihat kondisi hutan seperti ini. Nah, kita ingin bermimpi bagaimana hutan, quote and quote, baik fungsinya maupun fungsi ekonomi, ekologi dan ekosistemnya itu bisa seperti dulu gitu. Itu mimpi, ya. Tapi kan itu berproses. Nah, sehingga kita mengharapkan bahwa ini salah satu gerak langkah yang pertama yang kita harapkan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Saya akan ke Pak Kaban. Bapak, kalau saya bilang Bapak itu inisiator, orang yang di balik atau di belakang lainnya Kepres Kepres nomor 28 tahun 2007. Itu mengenai pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia. Terbayang. Apa sebenarnya yang melatar belakang Bapak dan apa sih harapan ke depan? Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Agus, yang alhamdulillah kita hari ini sama-sama membicarakan tentang hari esok, masa depan, kehidupan. Jadi kita harus menyadari betul bahwa ketika kita bicara tentang hutan dan kehutanan, itu bicara tentang kehidupan. Ya, berbicara tentang bagaimana keberlangsungan, membangun peradaban. Nah, kita sebagai anak bangsa, saya kira semua kita dulu sudah didoktrin lah bahwa semua yang berhubungan dengan kekayaan alam, bumi, air, segala yang diisinya itu misinya adalah untuk memakmurkan, ya, untuk kemakmuran. Nah, jadi bidang kehutanan ini atau kawasan kehutanan itu merupakan satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan rantai kehidupan. Nah, tetapi kita bisa dapat merasakan, ya, bagaimana perjalanan pengelolaan. Nah, sehingga pada waktu katakanlah pada waktu Kabinet Indonesia, ya, KIP 1 Pak SBY, nah itu memang di dalam arahannya, ya, di dalam arahannya itu jelas bahwa apa kebijakan-kebijakan, di sini apa kebijakan-kebijakan di masa lalu yang sudah baik teruskan, gitu. Nah, itu. Jadi apa kebijakan masa lalu yang sudah baik teruskan. Nah, kemudian kalau hal-hal yang memang ini perlu dikoreksi, bikin kebijakan-kebijakan baru. Nah, kita dihadapkan kepada satu kenyataan pada waktu itu, ya, pada saat saya diberi amanah bahwa isu tentang bagaimana kehutanan itu selalu dihadapkan sebagai posisi terdakwa, tersangka, salah terus, ya kan?
Jadi saya pernah di parlemen bertemu dengan berdialog dengan kehutanan ya di dalam di panitia anggaran itu selalu terjadi ya kritik-kritik besar terhadap kehutanan gitu. Nah, jadi ketika saya diberi amanah bahwa ternyata ada satu hal yang sangat strategis. Ada satu persoalan yang sangat strategis yang sebenarnya ini sudah terpikirkan ya dari sejak ketika di Pulau Jawa ini ada perhutani ya itu sudah terpikirkan bagaimana mengelola hutan itu ya, bagaimana mengelola kawasan-kawasan hutan ini gitu. Nah, jadi yang saya ambil ya, yang saya betul-betul terinspirasi itu adalah bahwa yang namanya hutan itu dia harus ada intervensi manusia. Ya, kenapa? Karena saya yakin nanti Pak Agus barangkali bisa lebih dalam bahwa pertambahan manusia itu pasti mendesak. Kemudian apa yang terkandung di hutan itu yang banyak memenuhi kebutuhan itu pasti mendesak. Nah, jadi judul akhirnya adalah hutan ini akan krisis, ya kan? Apapun bentuknya, karena kan banyak sekali ada hutan lindung, marga satwa dan sebagainya, ada taman nasional. Ya. Nah, apapun semua kawasan itu ketika diintervensi manusia tanpa terkendali, dia pasti rusak. Nah, tapi obat penyembuhnya, ya, itu adalah tanam. Gitu. Jadi perlu menanam kembali, gitu. Nah, untuk menanam kembali ini, ini perlu mindset. Ya, perlu ada sebuah kebersamaan, ya. Karena tadi kita dikatakan oleh Pak Dr. Hadi Pasaribu bahwa fungsi hutan itu kan sangat luar biasa, ya kan? Kan aneh kalau Indonesia suatu saat menjadi negara gurun, ya kan? Terjadi penggurunan, ya kan? Terjadi krisis air. Padahal negaranya negara yang dikatakan memiliki hutan yang terluas. Nah, ketika hutan ini rusak, ya semua akibat ulah manusia. Maka satu-satunya cara adalah dia harus ada intervensi, harus ditanam kembali. Nah, untuk menanam kembali dibutuhkan partisipasi. Karena yang terlibat dengan kehutan ini hampir seluruh level, hampir seluruh institusi itu terlibat. Aparat-aparat juga terlibat. Tapi perlu dibangun mindset. Nah, saya kira waktu itu Pak SBY, sebenarnya kita mulai itu di daerah Kemayoran itu. Ya, daerah Kemayoran. Nah, itulah kita mulai dengan ini di mana waktu itu Pak SBY mengingatkan jika kau tahu dunia ini sesaat lagi akan kiamat, tanamlah, gitu kan. Nah, jadi itu saya kira inspirasi. Nah, jadi oleh karena itu semangat gerakan menanam ini adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat bahwa hutan kita, kehidupan kita ini itu hanya mungkin apabila kita memiliki kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan, dan kecintaan bahwa kawasan ini harus diselamatkan dengan gerakan penanaman. Jadi itu gerakan yang kita lakukan. Nanti saya ingin dalami lebih jauh itu. Nah, saya ingin dari Profesor Agus Tiasson nih, Pak. Beliau akademisi, pasti pengetahuannya bisa kita tarik ke belakang. Oh, ini ulama gitu. Jadi, Prof, kalau saya lihat dari sejarahnya, tahun 1865, itu jauh sebelum ini, itu pemerintah Belanda waktu itu sudah punya perhatian, Pak, mengenai kelestarian hutan di Pulau Jawa dengan membuat reglemen di tahun 1865. Di situ adalah dimulai dengan pemangkuan, ya, dibentuk pemangkuan hutan. Tetapi dalam perjalanannya itu ternyata masalah perusakan hutan, penebangan yang tidak teratur, atau bahkan mereka menggunakan istilah penebangan gelap. Itu berlangsung. Dan setelah 200 tahun berjalan ini, Pak, itu masih terjadi itu. Sehingga di satu sisi Pak Kaban, Pak Hadi kan ingin ayo kita kelurakan tanam gitu kan ya. Nah,
sebenarnya ada problem apa ini, Pak Agus ini? Ya, makasih banyak Bung Agus Agung Haji. Yang pertama adalah apa yang kita bisa pelajari dari pemerintahan Belanda kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Jepang, kolonial Jepang, adalah bahwa mereka mengurus hutan itu dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Waktu itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan pasokan kayu dari hutan ke industri-industri mereka itu aman. Yang kedua, mengamankan perdagangan kayu internasional waktu itu. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan itu, mereka akan patuh pada kelestarian bisnis jangka panjang. Dampaknya adalah untuk kepastian bisnis jangka panjang yang kemudian disalahartikan sebagai kelestarian adalah mereka memerlukan unit-unit yang permanen. Itu disebut pemangkuan. Pemangkuan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa itu penguasaan oleh Belanda, oleh Bisa dikelola gitu ya. yang bisa dikelola dengan batas-batas yang jelas. Jadi batas-batas yang jelas dikelola. Nah, rupanya kita memerlukan tujuan asas yang lebih baik dari itu sekarang ini. Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi bahwa tanam-menanam itu untuk kehidupan. Tapi yang kita warisi dari Belanda adalah penguasaan. Hutan adalah salah satu bentuk sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasainya dijalankan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Enggak. question mark, dipertanyakan. Jadi Itu point. Itu point. yang harus kedepannya adalah perubahan mindset. Saya akan membelokkan sedikit yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa tanam-menanam bukan untuk kehidupan, tetapi tanam-menanam adalah instrumen untuk merubah mindset, supaya orang memperhatikan kehidupan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat ini. Jadi tanam-menanam saya lebih melihatnya sebagai perubahan mindset, dan itu bagus. Kenapa begitu? Karena tanam-menanam ada barangnya, ada wujudnya, dan bisa dilihat oleh semua generasi. Mengenai illegal logging, masih tetap ada. Karena apa? Karena hutan, kayu, itu bernilai tinggi. Demand-nya selalu lebih besar daripada supply-nya. Selalu besar. Kemudian ada kesempatan dan peluang akibat oleh penegakan hukum yang lemah. Dan itu masih terjadi. Tiga faktor itu masih terjadi sampai sekarang. Itu sebabnya. Oleh karena itu, ke depannya, kita harus, kalau mau kelestarian sekarang ini tidak well defined. Oke, Pak. Ya, Aduh, ini berat, Pak. Tapi kita obrolin di waktu yang akan datang. Karena ini sesuatu yang real, fakta, dan butuh solusi, Pak. Cuman karena hari ini kita mau ngomongin peringatan Hari Menanam dulu, Pak ya. Nah, saya kembali ke Pak Kaban, Pak. Jadi waktu itu Bapak membuat HMPI itu kemudian melahirkan OMOT. Nah, OMOT itu apa itu? Waterman to Tree. Kemudian yang kedua KMTM, kecil menanam, dewasa memanen, gitu kan? Sama seperti yang saya melanjutkan statementnya Prof. Agus nih, Pak. Ya. Kan kalau pohon, ya, kita dulu ada lagunya, Pak. Ya, kayu tongkat dan kayu jadi tanaman itu. Jadi kalau soal menumbuhnya ini kan alam kita sudah sangat mendukung. Ya. Jadi saya mempunyai persepsi sebenarnya tadi OMOT, KMBM itu sebenarnya sasarannya itu bukan fisik pohonnya, ya, tapi mentality yang mindset yang akan
bangun untuk ditanamkan pada seluruh bangsa ini, gitu Pak. Nah sekarang bagaimana jadi arti penting dari memperingati secara konsisten, secara kontinu hari menanam pohon Indonesia ini, bagaimana nih Pak? Karena itu momen penting juga itu. Setiap tahun kita diingatkan gitu. Justru itu. Jadi kita diingatkan aja kadang-kadang lupa. Apalagi saya kira profesor sudah hampir 50 tahun ya berkecimpung dalam dunia berhubungan dengan kehutanan ini. Jadi gerakan menanam Indonesia itu adalah hari menanam itu sebenarnya kan merupakan kelanjutan yang sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada, ya kan? Gerakan rehabilitasi lahan dan hutan, ya kan? Saya kira itu sudah adalah sebelum-sebelumnya. Cuman kita men-stressing untuk membangun kesadaran bahwa ini perlu partisipasi, ya, partisipasi yang luas dari seluruh elemen komponen kehidupan bangsa Indonesia ini, agar supaya ada kontrol, ya, ada kontrol dari masyarakat bahwa untuk yang namanya hutan itu bukan hanya katakanlah ya selama ini kan memegang konsesi, tapi masyarakat itu dia terlibat sehingga dia ikut mengontrol. Nah kesadaran ini yang perlu kita gugah terus menerus, mulai dari yang anak kecil ya. Anak kecil menanam, ya nanti besar dia bisa lihat tanamannya, ya kan? Kalau kakek yang nanam, berarti cucunya yang menikmati. Jadi ini kan kesinambungan, ya ini kesinambungan. Jadi kita ini ingin, atau paling tidak saya itu betul-betul menginginkan bahwa seluruh rakyat Indonesia ini dia sadar bahwa negerinya itu adalah negeri pemilik hutan yang terluas ya di dunia, ya nomor 3 di dunia. Nah, mereka harus ikut mengontrol, mengawasin ini. Dan untuk menyelamatkan, kita mengeluh tentang pemanasan, oke ya. Kita mengeluh tentang sungai-sungai. Nah, semua itu kan muaranya di hulu, ya kan. Nah, maka itu kesadaran menanam ini yang harus dilakukan. Begitu juga pemegang konsesi juga bahwa tidak mungkin itu bisa berkelanjutan kalau tidak ada kedisiplinan menanam. Saya kira Profesor Koco ya, kemudian Pak Agus, kemudian banyak profesor yang tentang silin. Saya kira itu adalah sebuah inovasi. Itu adalah inovasi keilmuan berdasarkan pada pengalaman bagaimana penanaman itu mulai dari hulu sampai hilir melibatkan masyarakat. Nah, dan kemudian ini kan memberikan manfaat. Nah, saya kira dengan perkembangan yang sekarang terjadi, dengan kita memahami bahwa ya isu pemanasan lah gitu kan, lingkungan rumah kita akan teduh sejuk kalau banyak pohon-pohonannya. Jadi negeri kita ini kan berkelanjutan juga, semua industri-industrinya kalau ada jaminan penanaman aman. Nah jadi ini dimensinya sangat luas, keterlibatannya juga sangat banyak, dan kita harus gini, mungkin ini saya ingatkan kembali bagaimana waktu itu gerakan spontan masyarakat, partisipasi masyarakat, tapi kemudian itu mendapat perhatian dunia dan kemudian menikmati Depso. Itu kan sesuatu yang kita tidak pernah berpikir. Kita tidak pernah mentargetkan bahwa kita akan dapat Depso. Tapi kita hanya berpikir bagaimana melibatkan masyarakat, melibatkan perguruan tinggi, kaum intelektual, para ulama, mereka ikut terlibat untuk memotivasi ya, untuk melakukan gerakan penanaman itu. Ternyata perhatian dunia, mereka lihat real ada itu. Ya. Nah, supaya dikatakan oleh Pak Hadi bahwa di banyak tempat di Pulau Jawa ini gerakan menanam itu, katakanlah gerakan komponnya untuk industri, sampai hari ini berkelanjutan. Iya. Nah, jadi ini adalah memotivasi, membangun kesadaran kita bahwa gerakan menanam itu adalah masa depan Indonesia. Itu loh kita kan. Iya, itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Saya kembali ke Prof. Ya, Prof. Jadi kalau saya lihat sejarah singkatnya saja, Pak. Dari sebelum Bapak menetapkan HMPD, ya, itu ada kira-kira 24 tahun yang lalu, itu Pak Hatin Sudarma dan kawan-kawan. Itu kan yang merintis
program repuasasi dan penghijauan. Gitu ya. Nah, Bapak melihat apa saja sih keberhasilan pada yang telah beliau tanamkan waktu itu? Ya, waktu itu saya ingin melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa intinya kedepannya kita harus trees for life, bukan sekedar partisipasi masyarakat, tetapi kebutuhan masyarakat. Nah, yang skema waktu itu yang bisa diambil pelajarannya adalah bahwa ada kelembagaan yang bagus dari pusat sampai ke daerah. Sampai bupati waktu itu punya PKP, kan, petugas Bisa khusus penghijauan. Apa seriusnya kelembagaan ini? Penyuluh kehutanan sangat serius. Kemudian yang kedua adalah ada penegakan aturan. Penegakan aturan dengan sanksi yang cukup tegas. Kemudian yang ketiga ada insentif, Pak, yang kita bisa pelajari. Waktu itu karena baru pertama kali proyek-proyek penghijauan itu insentifnya terdistribusi sangat merata sampai ke level penyuluh, sampai ke level desa. Yang keempat adalah bahwa itu ada kaitannya dengan yang dibutuhkan oleh semua orang waktu itu, yaitu mengatasi banjir. Jadi kebutuhan untuk mengatasi banjir. Itu yang bisa saya pelajari, dan dengan demikian kebutuhan waktu itu sudah terjawab. Kebutuhan sekarang seperti apa? Itu harus didefinisikan kembali. Oke. Ya, oke. Pak Adi ini waktu mudanya, Pak. Ini kan di lapangan, Pak, banyak urusan dengan penghijauan ini, Pak. Punya cerita apa, Pak, ini? banyak gitu ya. Saya masih ingat pada waktu itu saya bawa bibit tahun 80-an awal ke satu desa. Malah truknya mau dibakar, Pak. Sama masyarakat. Ngapain Bapak bawa bibit? Kami juga bisa bawa bibit. Nah, ini tidak terjadi lagi, Pak. Saya melihat bahwa penanaman yang dikatakan Pak Kaban, Pak Kutu sudah memudaya. Yang saya lihat sekarang mudaya. Malah di satu lokasi, beberapa lokasi itu akad mahar. Ya. Itu sudah dijadikan maharnya 100 pohon jati. Ya. Jadi ada suatu perubahan mindset sebenarnya. Tapi itu belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Sehingga tugas kita, terutama kita di Polres, bagaimana ini bisa continue dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, kita mengharapkan bahwa gaung penanaman ini terus continue lah, Pak. Tapi kan kita melihat sekarang belum tergaung seperti itu gitu. Sehingga tugas kita bagaimana mengencourage, ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, segala macam. Nah, titik kelemahannya sekarang adalah penyuluh sebenarnya, dengan Pak Agus. Oke. Dulu kita masih ingat gitu, bagaimana peran penyuluh itu. Prof, ini dulu kita punya sinkronisasi, Pak. Sekarang ini katanya nih, Pak, benar nggak saya, bahwa sinkron itu ya sudah jadi barang mewah. Bahkan mungkin nanti ke depan menjadi apa, Pak, itu nanti? Kira-kira, Pak. Ya, sinkron menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu di tingkat tapak sana terbagi dalam 3. Yang pertama, masyarakat yang betul-betul miskin. Mereka memerlukan cash. Masyarakat yang hidupnya sedang-sedang aja, mereka memerlukan sedikit di luar kebutuhan hidup, misalkan untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian ada masyarakat yang sudah bebas dari semua beban kehidupan. Kita harus perhatikan mereka berbeda-beda. Sinkron ini menjawab ketiga-tiganya. Untuk mereka yang butuh cash, sinkron itu berumur pendek, nilainya tinggi, hampir 2 juta rupiah per kubik sekarang ini. Padahal 1 hektarnya bisa keluar 150 pohon, itu kan berarti 300 juta rupiah. Wow. Nah, sinkron ini kelebihannya bisa dicampur dengan tanaman lain.
dengan pohon-pohon. Jadi setiap harinya masyarakat masih bisa memanen, menjual, dapat cash sebelum sengonnya dipetik. Yang ketiga, sengon ini bagus untuk tanah Jawa. Karena apa? Memerlukan fisik tanah yang bagus. Sengon ini menjawab kebutuhan masyarakat, nggak perlu pupuk. Karena menghasilkan pupuknya sendiri. Karena leguminose. Itu. Nah, untuk Pak, ya, itu kita sudah dapat poinnya nih Pak, bahwa sengon itu bisa membangkitkan ekonomi rakyat sebenarnya Pak. ya itu menjawab kebutuhan kehidupan. Betul. Jadi, wah diskusi menarik lagi nih Pak. Di waktu mendatang nih banyak amat kita belajar dari Ya kan saya bilang tadi, problemnya ulama. Pertanyaannya adalah kenapa sengon nggak dipelajari pemerintah untuk ditanam di kawasan hutan negara? itu dia. Nanti kita tanya pemerintah. Pak Kaban, ini ya ngurus hutan itu perlu konsistensi. Ya. Tapi yang menjadi keperhatian banyak orang, ya, baik pelaku pengusaha, masyarakat sendiri, ini kan konsistensi kebijakan. Betul. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat ini bisa turut menjaga supaya Pak pemerintah, Bu pemerintah, ayolah kita yang konsisten. Ya, jadi saya kira begini nih, disinilah perlunya sebuah kesinambungan. Walaupun sistem kita ini sistem demokrasi dan pemerintahnya berganti-ganti, silih berganti, tetapi konsistensi kebijakan yang sangat strategis menyangkut masa depan bangsa dan kehidupan itu harusnya dijaga. Kita boleh perhatikan hari ini negara-negara industri yang maju itu hutannya sehat. Betul. Dan hutan sehat itu ada hasil tanaman. Saya kira Pak Adi di Korea, ya, bagaimana di Jerman, bagaimana di Finland, bagaimana di Jepang. Jepang itu 90 tahun. Ya, mereka tanam, mereka jaga konsisten. Nah, nanti mereka panen, sebelum panen mereka sudah merencanakan kayunya ini akan digunakan untuk industri apa atau untuk pembangunan apa. Nah, Indonesia yang relatif negerinya itu betul-betul diberkahi, ya kan? Karena kita kan hanya ada musim hujan dan musim kemarau, ya kan? Nah, kita katakanlah waktu periode SBY ada program, ya kan, gerakan rehabilitasi lahan dan hutan, dan ada hari menanam dan sebagainya, dan ada pemberantasan illegal logging. Nah, kemudian era sekarang ini, ya, nah di sini ada Hastacita, ada program ekonomi hijau, tapi belum kelihatan. Nah, jadi belum ada kelihatan kemana arah kabinet merah putih ini untuk melanjutkan kesinambungan gerakan penanaman, sehingga kemudian sektor kehutanan itu dia betul-betul menjadi sesuatu yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi orang di Indonesia taunya negeriku selamat, negeriku makmur ini apabila hutanku ini tetap kujaga, hutanku tetap kutanami kembali. Jadi bagaimana membangun kesadaran itu? Nah, hari ini saya mengatakan bahwa dari 8 Hastacita itu ada istilah ekonomi hijaunya, tapi gerakan untuk membangun kembali semangat, ya, semangat gerakan penanaman itu seluruh komponen masyarakat belum terlihat. Nah, jadi kalau ini tadi sudah disebutkan, kita ada kesenjangan dalam tempo 24 tahun. Nah, praktek-prakteknya ternyata dengan menanam pohon-pohon yang spesies itu, nah, yang cepat itu ternyata punya nilai ekonomi, bisa menyambung kehidupan. Nah, dan sebenarnya ada pengalaman yang saya menarik, ya. Ada pengemis menanam pohon, akhirnya dari pohon yang dia tanam bisa mengkuliahkan anaknya ke luar negeri. Luar biasa. Ini fakta. Ya. Nah, itu saya jumpai di Jawa Tengah. Oke, dia pengemis, tapi rumahnya itu hanya, ya, namanya rumah pengemis, dia tanamin pohon jati. Nah, dia biarkan. Nah, tapi ketika anaknya itu mau sekolah, nah, butuh biaya. Dengan pohon jati yang dia tanam itu bisa menyekolahkan anak yang mendapatkan beasiswa. Saya terharu. Ya, sangat terharu. Jadi artinya apa? Bahwa gerakan penanaman itu
punya makna yang sangat luas untuk kehidupan. Jadi bisa menaikkan rezeki, bisa menaikkan tingkat kesuburan lahan, menjaga kesinambungan lingkungan, dan sebagainya. Jadi gerakan penanaman ini harusnya menjadi bagian dari seluruh pendidikan kita, mulai dari tingkat TK. Ya kan kita tak pernah coba anak kecil menanam, ya kan? Kemudian orang tua menanam, one man one tree, kemudian sekolah-sekolah mereka menanam, dan hari ini sekolah-sekolah yang menanam pohon itu umurnya sudah 20 tahunan. Ya kan? Dan kita lewat di situ merasa sejuk. Jadi kita bisa lihat, coba bandara-bandara di Indonesia, ya kan? Dengan gerakan penanaman itu ternyata menjadi lebih sejuk gitu. Itu kan sebuah karya, sebuah amal. Nah, kita bayangkan jika ini berkelanjutan terus-menerus, saya yakin industri ekonomi kita yang berhubungan dengan kehutanan itu tidak ada yang perlu dirisaukan lagi gitu. Jadi saya kira kita punya keyakinan dari obrolan ini, Pak, bahwa menanam pohon itu sebenarnya menjadi pembangkitan ekonomi rakyat. Oh iya, Itu satu luar biasa. Di samping itu juga manfaat lainnya cukup besar. Nah, yang perlu kita dorong adalah hasta cita. Ya, kita dukung visi pemerintah menjadi green economy. Ya. Nah, ini kita masuk pada sesi akhir dari obrolan kita, Pak. Saya ingin Bapak-bapak kasih pesan terakhir nih, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat? Mungkin bisa dimulai dari siapa? ya, kalau saya tetap mengajak, jangan pernah lelah, ya, jangan pernah lelah untuk ayo menanam, ya. Dengan kita menanam, kehidupan kita akan jauh lebih nyaman, jauh lebih sejuk, dan kemudian rezeki kita akan bertambah. Ayo tanam. Prof. Agustiarso? Tanam-menanam harus dipertahankan sebagai satu gerakan. Tapi kemana gerakan itu bertujuan? Siapa yang menginisiasi gerakan? Siapa yang harus digerakkan? Kedepannya saya setuju bahwa kedepannya tanam-menanam itu harus membangun ekonomi yang hijau, yang memerlukan kecerdasan tertentu. Siapa yang memiliki kecerdasan itu adalah generasi muda, generasi Z dan generasi Alpha. Mereka yang harus digerakkan ke depannya. Bagaimana caranya? Ya mengikuti karakter mereka. Karakter mereka itu suka main game, karakter mereka itu hari ini ada cash, bisa nongkrong, karakter mereka itu FOMO, yang lainnya tertarik, aku juga ikut tertarik, karakter mereka ada suka tantangan. Marilah keempat karakter ini masuk di dalam ruhnya gerakan tanam-menanam. Menurut saya begitu. Karena mereka yang harus bergerak. Petani kita sudah menua. Umur rata-rata petani di Indonesia itu sudah lebih dari 45 tahun. Oke. Pak Hadi? Ya, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, jangan lupa nanam. Karena itu modal sosial. Dan tolong jangan lupa memberi edukasi pada anak-anak kita bahwa menanam itu adalah bekal untuk masa depan. Oke, pemirsa, kita akhiri perbincangan hari ini. Sampai jumpa kembali pada suara dari rimba berikutnya. Kita akan berbincang-bincang kembali mengenai peran sentral pemerintah dalam gerakan penanaman. Sampai jumpa kembali. Salam Bamba, Salam rimba. Salam lestari. salam lestari.